Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Dasandi FD dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan membawakan materi untuk ujian akhir semester mata kuliah pengembangan diri. Berikut penjelasannya. Baik, pada presentasi kali ini ada 4 materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, membangun karakter yang pernah dipaparkan oleh Ibu Dr. Nela Yantiana SEMM AKCA CMA CPA. Dan yang kedua, manajemen emosi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Haryono SEMSI AKCA CPA ASEAN CPA. Dan materi yang ketiga adalah regulasi diri yang telah dibawakan oleh Ibu Dwi Prihatini SEMSC. Dan materi keempat yaitu kerjasama kelompok yang telah dibawakan oleh Pak Angga Karpriana SEMACC AK. Baik, untuk materi pertama yaitu membangun karakter yang telah dibawakan oleh Ibu Dr. Nela Yantiana SEMM AKCA CMA CPA. Membangun karakter. Karakter bangsa adalah hal atau aspek terpenting dari kualitas suatu sumber daya manusia, karena hal tersebut menentukan kemajuan bangsa. Karakter yang mempunyai kualitas perlu dibentuk dan dibina dari sejak dini. Usia dini adalah masa emas, namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Menurut pendapat ahli, yaitu Thomas Likona, yang merupakan seorang profesor yang berasal dari Cornell University yang memaparkan tentang tanda sebuah zaman yang dapat membawa bangsa menuju kehancuran, yaitu yang pertama adalah kekerasan. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau masyarakat. Yang kedua, perkataan, penggunaan tutur kata dan bahasa yang buruk. Dan yang ketiga, moral. Semakin hilangnya pedoman moral baik dan buruk. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu minimnya tanggung jawab remaja dan masyarakat, individu atau kelompok. Selanjutnya materi kedua yaitu manajemen emosi yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Haryono SEMSI AKCA CPA ASEAN CPA. Manajemen emosi adalah metode atau cara mengendalikan emosi yang ada dalam diri seseorang. Manajemen emosi sendiri pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menerima, mengontrol, dan mengekspresikan emosi. Klasifikasi emosi ada dua, yaitu positive affectivity dan negative affectivity. Positive affectivity meliputi emosi positif, bahagia, dan senang. Sedangkan emosi negatif affectivity meliputi emosi yang bernada atau nuansa negatif seperti cemas, marah, dan rasa bersalah. Selanjutnya yaitu integrasi informasi, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kognitif, ingatan tentang pengalaman dan penilaian situasi saat ini. Dan yang kedua ada stimulus, yaitu bagian dari respons stimuli yang berhubungan dengan kelakuan. Dan yang ketiga ada fisiologis, faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Lalu yang ketiga ada regulasi diri yang telah dipaparkan oleh Ibu Dwi Prihatini SEMSC. Regulasi diri atau self-regulation adalah suatu kemampuan yang dimiliki manusia berupa kemampuan berpikir, dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut. Regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan pada pencapaian target. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performance seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu observasi diri, proses penilaian, dan reaksi diri. Observasi diri merupakan mengamati diri dalam sebuah tindakan. Proses penilaian yaitu penilaian proses digunakan untuk menilai kemampuan diri melalui tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, reaksi diri yaitu penilaian individu terhadap dirinya sendiri dan mengevaluasi dirinya sendiri. Lalu dalam bidang eksternal ada 2, yaitu standar untuk mengevaluasi perilaku diri sendiri, yaitu belajar dari orang yang lebih berpengalaman, dan yang kedua adalah menyediakan cara untuk mendapatkan penguatan. Hal ini adalah suatu tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Tahap proses regulasi diri ada 6. Yang pertama yaitu receiving atau menerima, yang kedua ada evaluating atau evaluasi, yang keempat ada searching atau mencari, yang keenam ada formulating atau memformulasikan, yang kelima ada implementing yaitu mengimplementasikan, dan yang keenam ada assessing. Selanjutnya materi keempat yaitu kerjasama kelompok yang pernah dibawakan oleh Pak Angga Kapriana SEMACC AK.
Kerja sama kelompok adalah kemampuan yang dimiliki suatu kelompok atau tim dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang sama. Langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama yaitu tentukan visi dan misi tim. Langkah kedua, tentukan goal setting untuk mencapai suatu tujuan. Dan langkah ketiga adalah tentukan aturan dalam tim. Strategi dalam menentukan kerjasama tim ada 6. Yang pertama yaitu dukung tim menentukan standar yang tetap. Yang kedua, dukung tim mengkomunikasikan accountability. Yang ketiga, dukung tim kembangkan keterampilan. Yang keempat, dukung tim dengan meninjau pekerjaan mereka. Yang kelima, dukung tim dengan menjadi support system bagi mereka. Dan yang keenam yaitu dukung tim dengan selalu hadir untuk mereka. Cara meningkatkan kerjasama tim yang baik. Yang pertama yaitu tentukan tujuan. Hal ini bertujuan untuk memfokuskan agar tim dapat fokus terhadap tujuan masing-masing. Yang kedua adalah kenali karakter setiap anggota yang bertujuan untuk mengakrabkan diri terhadap setiap anggota agar tidak terjadi miscommunication. Dan yang ketiga, rajin komunikasi. Hal ini juga untuk mengurangi supaya tidak miscommunication. Dan yang keempat adalah lakukan aktivitas di luar bersama seperti nongkrong bareng ataupun yang lainnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.